obat karbopenisilin. Yang pertama, ticasilin. Indikasi ticasilin, infeksi yang disebabkan oleh Pseudomonas dan Proteus spp. Mekanisme kerjanya dengan mengganggu sintetis dinding sel, khususnya ketika pada proses sintetis peptiglukina dinding sel. Toksitas pada ticasilin berdasarkan sifat berikutnya digunakan klinik karena toksitasnya rendah. Cara penggunaan ticasilin digunakan dalam perawatan kontrol, pengecahan dan perbaikan penyakit, kondisi dan gejala tukasi, bakteri tulang, bakteri sendi, saluran pernapasan, ginjal dan bagian tubuh lainnya. Dosisnya, injeksi intravena lambat atau infus 15-20 gram per hari dalam dosis terbagi. Anak 200-300 mg per hari dalam dosis terbagi saluran kemih secara injeksi, termosulasi atau injeksi intravena lambat. Pada dewasa 3-4 gram per hari dalam dosis terbagi. Anak 5-100 mg per hari dalam dosis terbagi. Efek sampingnya adalah mual dan muntah. Kedua, tentang karbenisilin. Karbenisilin indikasinya untuk mengobati infeksi akut dan kronis pada saluran kemih bagian atas dan bawah, dan pada bakteri urai asfilmentasi karena sitrasen bakteri yang rentan. Mekanisme kerja pada karbenisilin adalah bekerja dengan cara menghambat laju pertumbuhan bakteri dan virus yang bisa menginfeksi tubuh. Toksitasnya, toksitas kadar karbenisilin dalam darah yang dapat dicapai sangat rendah, dan reaksi toksin sebagai fungsi overdosis tidak boleh terjadi secara sistematis. Cara penggunaannya, digunakan obat ini secara teratur, yakni di rentang waktu yang sama seperti harinya, yakni seperti 6 jam sekali. Imbangi penggunaan obat dengan minuman air putih dan banyak dan istirahat yang cukup. Dosis obatnya untuk mengatasi infeksi saluran kemih dewasa 1-2 tablet 4 kali sehari selama 3-7 hari. Untuk mengatasi infeksi postar dewasa 2 tablet 4 kali sehari selama 14 hari. Efek sampingnya adalah reaksi alergi atau sesak napas, perkembangan pada wajah, bibir, lidah dan tenggorokan, demam, diare, penurunan volume urein, raum kulit, sakit kepala, mual dan muntah, dan nyeri perut. Selanjutnya adalah ureidopenisilin. Obat yang pertama yaitu piperacillin. Indikasi dari piperacillin yaitu untuk infeksi Pseudomonas aeruginosa. Mekanisme kerjanya yaitu dengan mengikat protein pengikat penisilin spesifik yang terletak di dalam dinding sel bakteri. Piperacillin menghambat tahap ketiga dan terakhir dari sintesis dinding sel bakteri. Lisi sel kemudian dimediasi oleh enzim autolitik dinding sel bakteri seperti autolisin. Cara penggunaan dari piperacillin yaitu diberikan secara intravena atau intramuskular. Untuk dosisnya yaitu injeksi intramuskular atau injeksi intravena lambat atau infus intravena diberikan sebesar 100-150 mg per kilogram berat badan per hari dalam dosis terbagi. Pada infeksi berat diberikan sebesar 200-300 mg per kilogram berat badan per hari. Sedangkan pada infeksi yang lebih berat diberikan sebesar 16 gram per hari. Dosis tunggal di atas 2 gram hanya diberikan secara intravena. Efek samping dari obat piperacillin yaitu mual, muntah, dan juga diare. Obat selanjutnya adalah aslocillin. Indikasi dari aslocillin yaitu untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, dan juga Haemophilus influenza. Mekanisme kerja dari aslocillin yaitu dengan mengikat protein pengikat penisilin spesifik atau PPPS yang terletak di dalam dinding sel bakteri.
Aslosilin menghambat tahap ketiga dan terakhir dari sintesis dinding sel bakteri. Lysis sel kemudian dimediasi oleh enzim autolitik dinding sel bakteri seperti autolisin. Cara penggunaannya diberikan melalui intravena. Untuk dosis dewasa 2 gram setiap 8 jam, untuk infeksi yang mengancam jiwa yaitu 5 gram setiap 8 jam. Dosis untuk anak-anak hingga usia 14 tahun yaitu 75 mg per kilogram 3 kali sehari. Untuk bayi 7 hari sampai 1 tahun, dosis yang diberikan yaitu 100 mg per kilogram tiap 3 kali sehari. Sedangkan untuk neonatus yang berusia kurang dari 7 hari, dosis yang diberikan yaitu 100 mg per kilogram 2 kali sehari. Untuk bayi prematur, 50 mg per kilogram 2 kali sehari. Efek samping dari obat aslosilin yaitu nyeri di tempat suntikan dan flebitis, gangguan elektrolit, reaksi hipersensitivitas termasuk urtikaria, demam, nyeri sendi, dan juga ruam. Untuk obat selanjutnya yaitu mezocillin. Indikasinya digunakan untuk mengobati infeksi gram negatif yang serius pada paru-paru, saluran kemih, dan kulit. Untuk mekanisme kerjanya dengan mengikat protein pengikat penisilin spesifik atau PBPS yang terletak di dalam dinding sel bakteri. Azoxystrobin menghambat tahap ketiga dan terakhir dari sintesis dinding sel bakteri. Lysis sel kemudian dimediasi oleh enzim autolitik dinding sel bakteri seperti autolisin. Cara penggunaan obat mezocillin diberikan secara intravena dan intramuskular. Untuk dosis untuk orang dewasa untuk infeksi yang serius diberikan 200 hingga 300 mg per kilogram per hari dalam dosis terbagi. Untuk infeksi yang mengancam jiwa diberikan 350 mg per kilogram per hari, maksimum 24 gram per hari. Untuk efek sampingnya mual, muntah, dan diare.